Yang kepikiran kerja ke luar negeri, yang ketakutannya utamanya adalah bahasa Inggris, tenang aja. Gua ada solusinya. Nggak bayar, murah semua, fun bro, lucu. Kalau menurut si bro tuh gila, ya mungkin bisa jadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waduh, apa kabarnya bro? Mudah-mudahan sehat semua. Ada yang nanya, bro, lu enak bisa bahasa Inggris, lu jago bahasa Inggris, ngomong lu cas-cicus, makanya lu bisa kerja ke luar negeri, sampai ke Amerika, muter-muter, sampai ke Brunei, sampai kemana-mana, bro. Lu enak, bro, bisa jago gitu bahasa Inggris. Ya, gue jawab, enggak, bro. Gua nggak jago bahasa Inggris, sampai sekarang gue juga masih belajar bahasa Inggris. Gue masih pakai tools-tools untuk bisa bicara bahasa Inggris, masih pakai translator, bener nih bro ya. Gue masih belajar sampai sekarang. Cuman bedanya dulu ada strategi ternyata supaya si bro itu bisa bicara bahasa Inggris lancar. Ini strategi bakal gue kasih tahu sekarang gimana cara belajarnya. Caranya mudah, lu nggak perlu les-lesan, lu nggak perlu orang yang super duper pintar. Cukup lu butuh itu, cuman gue bakalan cerita kayak gini nih. Kemarin juga gue pernah buat polling nih di YouTube gue. Ternyata banyak banget yang balas ini. Ada kira-kira 1000 orang lebih ini. Yang gue tanyain di sini adalah ketakutan terbesar dari si bro itu apa sih sebenarnya waktu mau pergi kerja ke luar negeri pertama kali. Yang gue taruh polling paling pertama itu adalah takut masalah bahasa Inggris, bro. Ini yang jawab itu ada 57%. Jadi artinya ada yang jawab 600 orang dari 1000 yang polling itu masalah takut bahasa Inggris. Senang bro, kita sama masalah kita. Dan yang keduanya ternyata masalah terbesar itu untuk kerja ke luar negeri adalah takut nggak bisa kerjaannya. Itu ada 25% yang jawab. Terus masalah ketiga itu adalah takut lingkungannya yang gak betah, itu ada 13%. Dan yang jawab yang lain itu ada 5%. Kalau si bro itu memang masalahnya takut bicara bahasa Inggris, gua ada solusinya. Gak bayar, murah semua, fun bro, lucu. Kalau menurut si bro tuh gila, ya mungkin bisa jadi juga. Cuman ini cara yang paling mujarab. Oke, ikutin gua terus, oke? Jadi metode belajar bahasa Inggris gue ini kayak gini sebenarnya bro. Lu tinggal ngambil laptop, buka YouTube. Nggak perlu laptop juga sebenarnya, pakai handphone lu juga bisa. Jadi dari YouTube itu lu cari video yang lu suka lah. Tapi yang pasti videonya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dari videonya itu lu harus ngikutin gimana ngomongnya dia, apa maksudnya dia semua itu. Dan lu itu harus berpikir sekarang lu itu adalah seorang bule. Lu bukan orang Minang kayak gua, lu bukan orang Jawa kayak gua, tapi lu harus berpikir lu adalah seorang bule, lu berubah bentuk lu itu ngomong, terus ngomong sampai lu itu pede ngomong, bro. Coba langsung kita cobain, kita praktekin seperti apa. Ini memang metode gua agak gila sedikit, agak alay sedikit. Jadi mungkin kalau ada orang yang lihat di sana bakalan ketawa, bro. Cuman ini metode yang paling efektif menurut gua. Gua pernah pakai metode ini. Ya bisa membantu lah. Nggak perlu lo itu keluar duit, nggak perlu itu ketemu bule asli. Paling mudah, bisa di mana aja, dan paling mujarab. Oke, kita langsung ke YouTube gua. Ini sekarang gua mau ngebuka YouTube yang kesukaan gua, bro. Itu orang yang kasih motivasi, yang ngomongnya itu kayak African American gitu. Karena gue suka African American itu ngomongnya kayak agak-agak mendayu-dayu dikit, agak mencengkok sedikit ada gitu, bro. Sekarang gua mau berubah menjadi seorang Amerika. Oke, langsung ke videonya bro ya. Oke, alright. Sebelum kita mulai bro videonya, jadi kita agak cheating sedikit nih. Jadi lu itu buka namanya subtitlenya atau translatornya. Translatornya itu gampang aja lu bukanya, adalah ada di sini, di bawah sini. Lu cari subtitlenya itu yang bahasa Inggris bro, karena lu mau belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia bro, pakai bahasa Inggris dulu. Nah, pakai bahasa Inggris, yang pasti lu harus hidupin subtitle di sini. Ada C subtitle, setting pakai bahasa Inggris, oke? Mari kita mulai. Oke. 99% of people are not willing to do what it takes to make their dreams come true. Oke, kita mulai bro. Kita ngomongin gimana tadi itu ya. Ini gue mau menjadi seorang bule asli nih. Cie. Kayak gini.
99% of people not willing to do what it takes to make their dream come true. Bener nggak bro ngomong kayak gitu? Kita ulang lagi, tenang aja. 99% of people are not willing to do what it takes to Okay. 99% of people are not willing to do what it takes make their dreams come true. to make their dreams come true. Alright. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but The Marine are saying everybody wants to go to heaven, but nobody. But not heaven, but heaven. Alright, what is the correct one? Apa yang benar nih bro? Apa yang benar nih? Oke, ulang lagi sedikit. saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Oke, everybody want to go to heaven, but nobody want to die. Bukan heaven, but heaven. Oke, not heaven, but heaven. Oke, gitu pronounce bro. Oke. The center of bringing any dream into fruition is self-discipline. The center of bringing any dream into fruition is self-discipline. Alright, kita ngomongnya bro. Apa itu arti fruition? Yu nggak ngerti artinya fruition apaan. Cuman lu bisa cheating sedikit di sini. Bisa kita main gocek sedikit nih bro. Nggak tahu arti fruition? Gue ganti aja subtitle nih jadi Indonesia sedikit. Nah, Any dream into fruition is self-discipline. Oke, sepertinya dia ngomong dari membawa mimpi menuju hasil. Fruition itu mungkin adalah suatu menuju hasil. Oke, itu berarti artinya ya. Tahu lu, tambah lu vocabulary lu satu gitu ya. Alright, kita tambah lagi jadi bahasa Inggris lagi bro. Tenang bro, kita masih bisa ini. Seru ini bro. Dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating is Something as simple as food and eating, okay? not about your body as much as it is about your mind. It's not about your body as much as it is about your mind. Oke, gitu bro. It's not about your body as much it is about your mind. Oke. getting command of your mind Getting command of your mind. to be able to choose actions that are in your own best Choose your action that are in your own best interest. Alright, oke, udah bisa bro. Kalau si bro tuh masih dikit-dikit, masih agak apa ya? Ya agak susah-susah dikit ya. Diulang lagi aja bro. Yang penting lidah kita agak bisa ini dikit nih, agak membule-bule dikit nih. interest. Every day we are choosing that's not in our own best interest. Every day we are choosing that's not our own best interest. Okay. Wow. Alright. So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's And the world attacking you, and the world want to fight you, and the world, oke, gitu bro ngomongnya bro ya. And the world, bukan yang ngomongnya itu and the world, bukan the war, tapi dia ngomongnya itu and the world, gitu bro, bukan war, tapi word, gitu caranya ngomongnya bro ya. trying to hold you down, so you gonna kick yourself in the balls? Okay. You gonna kick yourself in the balls. Okay. You gonna kick yourself in the balls. Alright. So you gonna stop yourself from getting what you dream. You will stop yourself for getting what you dream. Getting what you dream. Okay? Bukan getting what you dream. Bukan ngomongnya gitu bro. Bukan. You will stop yourself from getting what you dream. Bukan gitu bro ngomongnya bro. Ngomongnya you will stop yourself from getting what you dream. Waduh, agak gitu-gitu dikit bro ya. Seru bro ya. And I think the word discipline has kind of gotten a bad name. We think about it. Okay. And the word discipline was kind forgotten. Okay, gotten, bukan gotten, tapi gotten a bad name. We think about it. Alright. We think about it.
Nah gitu bro ngomongnya bro, bukan ngomongnya we think about it, bukan gitu bro ngomongnya. Karena kita sekarang ini adalah seorang bule gitu, bukan seorang Hidayat Scott yang berasal dari Pekanbaru dengan logat Minang ya, bukan kayak gitu bro ya. In terms of punishment, I'm not talking about discipline in that way. I'm not talking about discipline in that way. I'm talking about discipline. Alright. Discipline in the sense that you forego immediate pleasure. Oh, discipline in the sense that you forego immediate pleasure for. Okay, ya. Kira-kira kayak gitulah bro ngomongnya bro ya. Nah jadi kayak gitulah bro caranya dulu gua itu belajar bahasa Inggrisnya sebelum gua itu pergi-pergi ke luar negeri. Karena semuanya itu harus di-prepare. Buat dulu lu itu percaya diri dengan bahasa Inggris lu. Buat dulu lu itu lidah lu udah agak kayak melar-melar sedikit lo, ada agak bule-bule sedikit bro. Nggak perlu pinter lu bisa bahasa Inggris bro. Nggak perlu lu itu bayar banyak bahasa Inggris. Dan banyak lagi teman-teman yang nanya nih sebenarnya, tuh butuh nggak sih pergi ke luar negeri itu kayak ada namanya TOEFL, ada namanya TOEIC, dan tes-tes yang lainnya itu butuh nggak sih supaya itu kerja ke luar negeri itu butuh itu nggak sih? Gue jawab, enggak bro, lu nggak butuh namanya ada sertifikasi apapun dalam bahasa Inggris itu untuk lu itu kerja. Karena yang dibutuhin itu cuman pengalaman kerja lu doang. Nggak butuh ada yang sertifikat, nggak butuh ada yang lain-lain apa-apa. Karena kerjaan lu itu bakalan interview lu, dan dalam interview itu bisa ketahuan lu itu bisa bahasa Inggris atau enggak. Cuman kalau si bro itu berpikir, bahasa Inggris gue belum jago bro, gue belum bisa nih pergi bahasa Inggris. Tenang aja bro, semuanya itu bisa dipelajari di tempat, semuanya bisa dipelajari di tempat lu kerja ntar, semuanya bisa terjadi begitu aja bro. Jadi awalnya itu setidaknya lu tuh bisa lah komunikasi, bisa mengerti dua arah, dan lu pasti bisa bro, lu pasti bisa, gue yakin karena gue udah jalanin ini semua. Oke, bagi teman-teman semua yang kepikiran kerja ke luar negeri, yang ketakutannya utamanya adalah bahasa Inggris, tenang aja, itu solusi salah satunya. Oke, kalau suka dengan video ini, di like dan di subscribe, karena si bro ntar bakalan dapat notifikasi di video-video gue terbaru berikutnya. Dan kasih ide gue lagi bro, apalagi video yang lu mau. Mungkin ada metode-metode lagi bahasa Inggris yang bisa diterapkan supaya bisa gitu lo tuh pede kerja ke luar negeri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.